Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1371. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan sangat pesimis seolah-olah mereka akan berpisah. Mendengar itu, orang kuat dari dunia bawah pun ragu-ragu sejenak dan lalu berkata, "Kamu tidak perlu terlalu pesimis. Kalian bekerja untukku dan aku tidak akan membiarkan kalian mengambil resiko kematian. Dengan cara ini, aku punya dua senjata di sini. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Dan senjata itu juga berisi pendekatanku terhadap kekuatan kematian. Aku percaya bahwa beberapa wawasan saya serta beberapa kekuatan dunia bawah saya akan membantu Anda berdua dan akan membuat Anda lebih kuat dari lawan Anda," kata orang kuat dari dunia bawah itu. "Tidak, senior, bagaimana kamu bisa memberikan hartamu kepadaku dengan begitu mudah? Yang lebih penting adalah jika kamu memberikan harta itu dari dunia bawah, kamu pasti akan kehilangan banyak kekuatan. Sekarang kekuatanmu sangatlah penting. Kuncinya jangan sia-siakan kepada kami berdua," kata Lord of the Abyss. Mendengar itu, orang kuat di dunia bawah itu tiba-tiba tertawa. "Hahaha, Tian Yuan Supreme kan? Kamu sangat bagus. Senjata teleportasi memang akan menghabiskan kekuatanku. Tetapi itu tidak apa-apa. Terlebih lagi, kalian berdua bertarung untukku. Bagaimana aku bisa mengabaikannya? Bagaimana aku tidak peduli apakah Anda akan hidup atau mati. Selanjutnya, kedua senjata ini juga bisa dianggap sebagai token saya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memasuki dunia bawah di masa depan, maka Anda dapat menggunakan token ini untuk menemukan saya. Ingat, saya disebut Kaisar Abadi," kata orang kuat dari dunia bawah itu yang ternyata bernama Kaisar Abadi. Dan begitu kata-katanya itu keluar, boom, dua napas kematian yang menakutkan tiba-tiba keluar dari pusaran Yin dan Yang. "Tuan, kami tidak pantas mendapatkannya. Tolong ambil kembali," kata Regis Wanling. "Kenapa? Apakah Anda memandang rendah saya? Terima saja ini. Ini sama sekali akan membantu Anda nanti. Dan itu dapat Anda gunakan untuk mengalahkan orang-orang dari klan kegelapan itu. Walaupun aku tidak tahu apakah kalian bisa mengerahkan kekuatan dari dua senjata ini, tetapi walaupun Anda hanya bisa mengerahkan sebagian dari kekuatan senjata ini, itu sudah cukup," kata orang kuat dari dunia bawah itu. Dan setelah mengatakan itu, terdengar ledakan keras dan dari dalam pusaran Yin dan Yang, sebuah senjata nampak. Senjata itu berbentuk tongkat hitam yang sangat kuat dan satunya lagi berbentuk kapak raksasa. Kedua senjata itu muncul seketika dan itu meledak ke bawah di sepanjang pusaran Yin dan Yang. Seketika antara langit dan bumi, kekuatan penekan yang mengerikan dari dunia iblis lahir seketika. Dunia bawah adalah negeri asing dan kekuatan dunia bawah secara alami akan ditekan oleh cara iblis surgawi. Ledakan penindasan surgawi yang menakutkan berubah menjadi penutup guntur gelap dan itu jatuh untuk mencegah datangnya kedua senjata tersebut. Namun di pusaran Yin dan Yang, dengusan dingin terdengar dan energi kematian yang sangat kuat melonjak, bersinar dengan kilau kematian. Itu menerobos secara bersamaan. Itu sangat kuat dan segera kekuatan guntur dunia iblis pun meredup. Tetapi kedua senjata itu berhasil menerobos. Dengan kekuatan penindasan, tongkat hitam dan kapak kematian raksasa meraung menembus pusaran Yin dan Yang lalu jatuh dari langit. Begitu dua senjata ini muncul, kedua senjata itu memancarkan aura supremasi yang menakutkan. Ternyata kedua senjata itu adalah harta karun tingkat supreme. Mendesis di kejauhan, Molly nampak sangat bingung sehingga dia mengirimkan dua senjata tingkat supreme sekaligus. Siapakah orang kuat dunia bawah yang disebut Kaisar Abadi itu? Bukankah orang ini terlalu murah hati? "Ini adalah metode pengendalian dari dua senjata ini. Aku telah mengajarkannya kepadamu. Oke, aku telah menghabiskan banyak tenagaku kali ini. Kalian berdua harap berhati-hati," kata orang kuat dari dunia bawah itu. Pesan-pesan kendali langsung memasuki pikiran Lord of the Abyss dan
Raja Iblis Wanling. Terima kasih Tuan. Keduanya pun memegang senjata harta karun masing-masing dan tampak bersemangat. Ledakan. Mereka lalu melihat aura kedua orang itu tiba-tiba naik. Kekuatan kematian melonjak dengan ganas. Kombinasi aura kematian dan aura iblis membuat aura tersebut semakin menakutkan. Tuan, mohon istirahat yang baik. Kami akan menyerahkan tempat ini kepada Tuan. Saya akan membentuk formasi besar di luar tanah gelap ini nanti. Jika seseorang menerobos dengan paksa, saya dapat menghentikan mereka sejenak untuk memberi Anda cukup waktu untuk bereaksi. Kata Lord of the Abyss, dia berkata dengan suara gemuruh, dan kemudian energi iblis yang bergulir berubah menjadi lautan luas. Itu langsung membungkus dunia bawah yang gelap dan menghalangi semua persepsi. Tiba-tiba aura kematian di kedalaman kolam asal yang gelap tiba-tiba langsung menyatu, dan kehampaan kembali menjadi tenang. Hanya Lord of the Abyss dan Raja Iblis Wanling yang tersisa di sana. Nampak mereka berdua memegang harta karun di tangannya. Suara melesat, Qin Chen pun segera terbang keluar dari kolam asal gelap dalam sekejap. Pada saat ini dunia bawah yang gelap telah tertutup, dan mustahil bagi orang kuat dunia bawah untuk melihat pemandangan di sini melalui pusaran yin dan yang. Sementara saat ini Molly dan Iblis Api Merah juga terbang. Molly dan Iblis Api Merah juga melihat dua harta karun itu dan mulut mereka terbuka lebar. Apakah ini menipu dua harta karun tingkat supreme? Jadi apakah Kaisar Abadi itu terlalu idiot? Ya Tuhan. Baik Molly dan Iblis Api Merah sedikit tercengang. Itu adalah senjata harta karun tingkat supreme. Perlu dicatat bahwa meskipun mereka berdua diam-diam membunuh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan memusnahkan banyak ras di dunia iblis, tetapi mereka tidak akan pernah bisa memperoleh senjata harta karun tingkat supreme. Tetapi bagaimana dengan Qin Chen? Dengan semua perkataannya, dia tidak hanya menipu pihak lain untuk mengungkap rahasianya, tetapi juga memperoleh dua senjata tingkat supreme. Keduanya pun segera menatap Qin Chen dengan tatapan kosong. Ini, apa-apaan ini? Anak yang sangat beruntung. Sementara saat ini, Qin Chen sangat tenang dan lalu berkata dengan santai. Lalu, apa yang diketahui oleh Kaisar Abadi dunia bawah itu? Apakah dia mungkin belum pernah datang ke alam semesta ini? Informasi yang dia ketahui tidak lebih dari apa yang dikatakan oleh leluhur Iblis Abyss kepadanya. Tuanku, pada saat ini Lord of the Abyss dan Raja Iblis Wanling terbang sambil tersenyum. Setelah mendapatkan dua harta karun tertinggi ini, keduanya dalam suasana hati yang sangat baik. Qin Chen lalu tersenyum. Dua harta karun tertinggi itu sangat bagus. Apalagi ada aura kematian yang kuat di dalamnya. Aura kematian ini sangat murni. Jika Qin Chen menyerapnya saat itu, maka kultivasinya akan meningkat pesat. Kaisar Abadi itu benar-benar berani memberikan dua harta karun tertinggi ini. Ini adalah sikap yang sangat murah hati. Berikan harta kematian tertinggi ini kepadaku dulu, kata Qin Chen. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, segera tongkat hitam panjang di tangan Lord of the Abyss pun segera jatuh ke tangan Qin Chen. Kekuatan kematian segera melonjak, Qin Chen menyeringai, dan jalan kematian di tubuhnya diaktifkan. Boom! Itu secara langsung menekan kekuatan kematian. Aturan kematian yang menakutkan dipahami oleh Qin Chen, dan dia terus memperkuat pemahamannya tentang aturan kematian tersebut. Dengan keras dia melihat aturan kematian yang bergulir di tubuh Qin Chen seperti dewa kematian. Segera setelah itu aturan kematian dalam kapak perang kematian juga kemudian disadari oleh Qin Chen. Oke, jangan buang waktu. Leluhur Iblis Abyss akan segera datang. Ayo cepat, kita harus pergi, kata Qin Chen. Dia membuka matanya, dan di dalam pupil matanya ada aturan kematian yang berkedip-kedip, seolah-olah dewa kematian telah datang. Kalian berdua masuk ke tubuhku dulu, kata Qin Chen. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, Lord of the Abyss dan Raja Iblis Wanling langsung menghilang tanpa napas yang tersisa. Melihat itu, Molly tiba-tiba memandang Qin Chen dengan serius, mendesis. Aura dari dua orang Ranah Supreme tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan juga leluhur naga kuno Hong Huang tersembunyi di tubuh Qin Chen. Terlihat bahwa kemungkinan besar ada dunia kecil yang sangat menakutkan di dalam tubuh Qin Chen. Bahkan mungkin itu adalah harta karun yang melampaui dunia kecil. Hal ini pun membuat Molly dan Iblis Api Merah menggertakkan gigi mereka. Astaga. Dibandingkan dengan Qin Chen, mengapa mereka berdua terlihat seperti orang miskin? Apakah kalian berdua juga ingin memasuki tubuhku? Kata Qin Chen. Dia memandang Molly dan Iblis Api Merah sambil tersenyum. Mendengar itu, Molly pun segera melompat dan mundur selangkah dengan tergesa-gesa ke belakang.
Jika kalian berdua keluar seperti ini, kalian berdua pasti akan ditemukan oleh dua iblis tingkat supreme di dunia luar. Saat itu identitas kalian berdua mungkin akan terungkap. Jika kalian berdua memasuki tubuh tuan muda ini, itu akan jauh lebih aman. Bagaimana? Kata Qingchen. Dia tersenyum. Hah, tidak, lupakan saja, kata Molly. Dia melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Karena dia tidak tahu entah apa yang ada di tubuh Qingchen, dan jika dirinya masuk dengan gegabah, dia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Melihat itu, Qingchen juga tidak memaksakannya, namun sayang sekali, iblis Molly ini sangat waspada. Jika dia benar-benar memasuki dunia kacau, bukankah seharusnya dia membiarkan dirinya dimanipulasi? Tetapi jika pihak lain tidak berani masuk, maka lupakan saja. Qingchen kemudian mengangkat tangannya dan kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam itu melonjak dalam sekejap, dan kekuatan kolam sumber gelap di bawah diserap oleh Qingchen. Itu berubah menjadi sungai yang mengalir dan tersapu. Melihat itu, Molly pun seketika tersentak. Kekuatan asli yang telah dikumpulkan oleh Raja Iblis Laut selama ratusan juta tahun baru saja diambil oleh anak ini. Diperkirakan bahwa leluhur iblis abis akan sangat marah sehingga dia akan muntah darah ketika dia mengetahuinya. Oke, ayo pergi. Qingchen menyelesaikan kata-katanya dengan senyuman di wajahnya, dan aturan kematian di tubuhnya itu benar-benar meledak. Qingchen memegang tongkat panjang kematian di tangannya. Tubuh Qingchen tiba-tiba berdiri dengan tegak dan lurus, dan wajahnya menjadi buram dan dalam. Qingchen dipenuhi dengan energi kematian. Dalam sekejap mata, rasanya Qingchen telah berubah menjadi pria kuat dari dunia bawah. Melihat itu, Molly pun seketika tercengang. Penyamaran Qingchen ini terlihat sangat mirip. Jika mereka tidak melihat transformasi Qingchen dengan mata kepala mereka sendiri, mereka mungkin akan mengira bahwa Qingchen benar-benar orang kuat dari dunia bawah yang datang ke dunia ini. Tidak buruk, kata Qingchen. Dia menyeringai dan lalu berkata lagi, apa yang kalian berdua lakukan dengan linglung di sini? Ikutlah denganku, kata Qingchen. Dengan jentikan tubuhnya, Qingchen pun tiba-tiba menghilang dari sana. Sementara saat ini di Pulau Iblis Dewa Kekacauan di dunia luar, terdengar suara gemuruh-gemuruh. Dan lalu Iblis Luo mundur terus-menerus di bawah suara gemuruh yang keras itu. Oh, sial, kata lalu Iblis Luo. Dia saat marah. Jika dia telah memulihkan basis kultivasinya, apakah dia akan takut kepada dua orang iblis supreme di depannya ini? Namun saat ini tanda peringatan di hatinya semakin kuat dan semakin kuat. Dan dia tahu bahwa leluhur iblis abis akan segera tiba. Dan jika dia tidak pergi, maka dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Orang-orang ini sangat menyebalkan. Kenapa mereka masih belum keluar? Boom! Tiba-tiba saat ini cambuk api magma yang cair, yang panjang dan menakutkan menyapu dengan cepat, bergabung dengan sangkar makam hitam yang dilepaskan oleh Raja Iblis Hitam. Dan itu menahan satu demi satu. Bajingan! Lalu Iblis Luo menggertakkan giginya. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Iblis Luo, karena jika dia turun lebih jauh maka dia takutnya benar-benar akan terjebak. Namun pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga leluhur Iblis Luo. Leluhur Iblis Luo, bersiaplah untuk melarikan diri. Hah, akhirnya kalian keluar juga, kata leluhur Iblis Luo. Dia mengutuk dengan marah. Dia mengatakan bahwa jika dia menunda lebih lama lagi, maka dirinya benar-benar akan melarikan diri sendirian. Meletus, boom! Pada saat ini, setelah leluhur Iblis Luo mendengar pesan tersebut, dia lalu melihat gelombang kejut kekacauan yang mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh tubuhnya. Dan tanda itu melintas, mengguncang cambuk api, magma, dan sangkar makam hitam itu dengan keras. 10.000 iblis Caojong, hormati aku. Leluhur Iblis Luo meraung dan lalu mengatupkan kedua tangannya. Segera di dalam tubuhnya, dunia iblis yang besar tampaknya terbentuk. Itu berubah menjadi dunia hukum. Dengan 3 kepala dan 6 lengan, tangan iblis besar itu tiba-tiba dimasukkan ke dalam pengekangan domain dan mencabik-cabiknya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Formasi itu pun bergetar hebat. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya juga meledak. Dan gelombang besar bergulung di bawah lautan para dewa iblis kekacauan dengan keras. Semua makhluk hidup dalam radius ribuan mil berubah menjadi bubuk. Sialan, dia ingin melarikan diri. Hentikan dia, kata Iblis Api Supreme. Dia meraung dengan marah. Matanya terangkat seperti 2 bintang iblis yang menghanguskan. Api yang meleleh tak terbatas, membentang miliaran mil, mengubah langit hitam gelap menjadi dunia merah. Di tangannya cambuk panjang api yang meleleh meledak dengan putus asa ke arah leluhur Iblis Luo.
mencoba memenjarakan lalu Iblis Luo lagi. Pada saat ini Raja Iblis Hitam juga meraung. Dia melangkah maju dan sebuah batu nisan hitam muncul dari tangannya. Di antara batu nisan tersebut suara doa kematian terdengar. Melihat melalui batu nisan itu, sepertinya dia melihat kuburan di mana iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan. Kemarahan karena putus asa, napasnya melonjak langsung mengganggu pikiran leluhur Iblis Luo. Dan ini adalah serangan jiwa. Satu jiwa, satu substansi, dua serangan besar melanda leluhur Iblis Luo sekali lagi. Jika mereka berdua membiarkan leluhur Iblis Luo melarikan diri yang dikelilingi oleh mereka berdua, dan ketika leluhur iblis habis datang, maka mereka pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman. Ketika leluhur Iblis Luo akan ditahan lagi, tiba-tiba duar, ada ledakan kekosongan. Itu meledak dan kekosongan di bawah kaki Raja Iblis Hitam langsung meledak. Dua sosok tiba-tiba keluar dari kekosongan tersebut. Mereka adalah Molly dan Iblis Api Merah. Mereka menyerang Raja Iblis Hitam dengan pukulan yang mengejutkan. Apa? Kemunculan yang tiba-tiba dari Molly dan Iblis Api Merah itu langsung mengejutkan Raja Iblis Hitam. Kapan ada dua orang yang bersembunyi di bawahnya? Dalam keterkejutan dan kemarahan, dia tidak peduli lagi untuk menyerang leluhur Iblis Luo. Dan dia malah melayangkan sebuah tinju ke arah Molly dan Iblis Api Merah. Iblis gelap, bunuh. Raja Iblis Hitam meraung dan kekuatan mengerikan dari Iblis Hitam di tubuhnya melonjak ke langit. Di bawah pukulan ini langit dan bumi kehilangan cahayanya, memadatkan pukulan absolut dari Raja Iblis Hitam. Karena dia tidak tahu siapa yang menyerangnya, saat ini dia tidak berani gegabah. Tidak baik. Dengan pukulan ini Molly dan Iblis Api Merah terkejut. Awalnya mereka berdua adalah penyerang diam-diamnya dan seharusnya pihak lainnya yang terkejut, namun pada saat ini menghadapi serangan dari Raja Iblis Hitam, Molly dan Iblis Api Merah sepertinya telah terjatuh ke dunia kegelapan. Dalam sekejap jiwa mereka sepertinya akan runtuh. Mengaum, keduanya pun meraung bersama mendorong kekuatan di tubuh mereka hingga ekstrim dan aura supreme memenuhi udara. Kemudian terdengar ledakan. Molly dan Iblis Api Merah langsung terpesona. Mereka mengerang, darah mengucur dari sudut mulut mereka dan tubuh mereka hampir hancur karena pukulan ini. Kekuatan Iblis Gu telanlah. Molly meraung marah, matanya galak. Dan seluruh sosoknya tampak berubah menjadi Iblis Gu. Dia dengan liar melahap energi iblis yang mengalir di dalam tubuhnya. Namun meskipun begitu, dia masih terluka parah dan dengan sekali klik, tubuhnya hampir terbelah. Sementara di sisi lain, Iblis Api Merah juga merasa lebih tidak nyaman. Dengan keras aura api di tubuhnya meledak dan langsung memperlihatkan sosok yang anggun. Dua orang kecil yang bahkan bukan ranah supreme sedang mencari kematian, kata Raja Iblis Hitam. Dia tampak marah pada saat ini. Dia merasakan bahwa meskipun aura Molly dan Iblis Api Merah sangat kuat, tetapi mereka berdua bukanlah ahli supreme, tetapi hanyalah puncak ahli Tianjun. Paling banyak itu hanyalah setengah langkah supreme. Tetapi aura kedua orang ini begitu menakutkan sehingga mereka berdua bisa menahan serangannya. Sialan, api iblis supreme, hati-hati. Tujuan mereka berdua adalah menyelamatkan orang di depanmu. Hentikan dia untuk tidak keluar dari masalah, kata Raja Iblis Hitam. Dia mengubah warnanya dan tidak repot-repot mengambil tindakan terhadap Molly dan Iblis Api Merah. Dia segera berkata kepada Iblis Api Supreme, hahaha. Tawa keras terdengar dan tanpa bantuan dari Raja Iblis Hitam, leluhur Iblis Luo saat ini berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Tiba-tiba leluhur Iblis Luo merobek sangkar yang menahannya dan tubuhnya terangkat ke langit. Diam di sana. Ketika Iblis Api Supreme melihat ini, dia tampak ketakutan dan marah. Dia meraung dengan marah dan dengan keras. Cambuk api cair yang tak terhitung jumlahnya pun meledak. Tetapi pada saat ini terdengar suara gemuruh dan lautan Dewa Iblis yang kacau di bawah tiba-tiba meledak secara langsung. Dan lalu sesosok tiba-tiba muncul darinya dan tiba-tiba menghantam Iblis Api Supreme dengan sebuah tongkat. Itu adalah Qin-Chen. Saya kemudian melihat sosok agung Qin-Chen, seolah-olah dewa kematian telah datang, dan aturan kematian melonjak ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, dunia seolah-olah telah berubah menjadi wilayah kematian, berubah menjadi bagian dari dunia bawah, dan di kehampaan di sekitarnya aturan kematian terjerat, tiba-tiba menutupi segala arah. Apa? Iblis Api Supreme dan Raja Iblis Hitam nampak terkejut. Sebenarnya ada orang kuat yang masih mengintai. Napas kematian yang mengerikan tiba-tiba muncul di hati kedua orang itu, dan mereka saling memandang dengan ngeri. Kemudian mereka melihat tongkat panjang kematian
yang datang. Seketika dunia runtuh seperti bintang iblis meledak, keabadian hancur. Tongkat panjang itu mencapai langit dan itu langsung menghantam dengan keras, langsung sampai ke depan iblis api supreme. Armor baju besi, magma api, teriak iblis api supreme. Dan pada saat kritis ini, tubuhnya tiba-tiba ditutupi dengan lapisan armor yang menghanguskan. Pada saat yang sama, tangannya diletakkan di depan dadanya. Sebuah ledakan terdengar dan kemudian iblis api supreme langsung terlempar jauh ke belakang. Energi kematian yang menakutkan seperti gunung iblis yang menghantam dengan keras. Terlihat aura api cair yang berat meledak dengan ganas dari tubuh iblis api supreme. Tiba-tiba armor api magma milik iblis api supreme pun juga meledak dan seluruh sosoknya terbang jauh ke belakang dan lalu menyemburkan seteguk darah. Dengan satu pukulan, iblis api supreme sebenarnya terluka.